Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Solihin dengan NIM B.21.06.029 akan menjelaskan tentang gender dalam reproduksi. Di Indonesia, banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menjaga kesehatan mereka. Kondisi ini terjadi terutama karena adanya perlakuan tidak adil dan tidak setara antara mereka dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, program-program kesehatan belum sepenuhnya mempertimbangkan adanya isu tersebut. Saat ini, tenaga kesehatan kita makin sadar tentang pentingnya mempertimbangkan isu gender dalam pemberian pelayanan kesehatan, terutama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran dan tanggung jawab dalam lingkungan tempat mereka bekerja. Namun, memahami ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya ada 3 faktor untuk mengapa kita memahami gender masih dirasakan kurang di kalangan tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu konsep gender merupakan sesuatu yang baru. Yang kedua, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, bagaimana melakukannya. Isu kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan di berbagai negara sejak tahun 1979 dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema The Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women, yang membahas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hasil konferensi tersebut menjadi acuan dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. Konferensi ini kemudian diratifikasi kembali oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1984, menjadikannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya pada tahun 1995 diselenggarakan kembali Konferensi Perempuan Sedunia yang dirumuskan dalam Beijing Platform for Action yang menyebutkan bahwa perempuan dan kesehatan sebagai salah satu dari 12 bidang kritis yang dikemukakan dalam aksi. Konferensi ini mengikat semua negara peserta termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan gender mainstreaming atau pengurusan utama di gender di negara masing-masing. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam GBHN tahun 1999 yang dijabarkan pada Program Pembangunan Nasional 5 tahun. Propenas 2000 sampai 2004. Deklarasi Beijing bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender yang berkaitan erat dengan upaya penyetaraan martabat dan hak bagi laki-laki dan perempuan. Hasil kesepakatannya adalah deklarasi dan kerangka aksi Beijing yang menetapkan 12 bidang kritis yang dianggap penting untuk meningkatkan persamaan hak perempuan dan laki-laki. Bidang kritis tersebut adalah yang pertama yaitu perempuan dan kemiskinan. Yang kedua, pendidikan pelatihan bagi perempuan. Yang ketiga, perempuan dan kesehatan. Yang keempat, kekerasan terhadap perempuan. Yang kelima, perempuan konflik bersenjata. Yang keenam, perempuan dan ekonomi. Yang ketujuhnya yaitu perempuan dan pengambilan keputusan. Kedelapan, lembaga mekanisme bagi kemajuan perempuan. Yang kesembilan, hak asasi perempuan. Yang ke-10, perempuan dan lingkungan. 11, perempuan dan media. Ke-12, anak perempuan. Departemen Kesehatan RI bertanggung jawab dalam bidang kritis tentang perempuan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan sosial. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintahan non-departemen dan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota harus melaksanakan pengurus utamaan gender dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan dikeluarkan instruksi presiden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi pengurus utamaan gender.
PUG dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Untuk dapat lebih memahami tentang gender, kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dari sisi struktur fisik, organ reproduksi, cara berpikir, dan way of problem solving. Dan harus disadari bahwa struktur dan otak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Saat ini, fokus utama pelayanan kesehatan masih menekankan aspek medis dan kurang sekali memperhatikan isu-isu sosial. Padahal perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan itu sendiri merupakan penyebab utama mencuatnya kesenjangan antara mereka, sehingga pada akhirnya mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan gender dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara gender dan kesehatan reproduksi. Ketiga, bagaimana peran gender dalam kesehatan reproduksi di Indonesia. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gender dan kesehatan reproduksi. Yang kedua untuk mengetahui keterkaitan antara gender dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga mengenal isu-isu gender yang terkait dengan kesehatan reproduksi di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Putri dengan NIM B2106024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender dan kesehatan reproduksi. 1. Gender. Gender merupakan suatu konsep budaya yang berupaya untuk membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional. Ketidaksetaraan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan sumber daya merupakan pelanggaran pasal 48-49 ayat 1 dan 2. 2. Pengertian kesehatan reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru dibentuk. Kesehatan reproduksi dibagi menjadi 4 hal. 1. Organ reproduksi. 2. Hubungan seks. 3. Kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Hubungan perilaku. 2. Hubungan seks. Gender. Suatu proses biologis di mana individu organisme baru dibentuk. Kesehatan reproduksi dibagi menjadi 4 hal. 1. Organ reproduksi. 2. Hubungan sumber daya merupakan pelanggaran pasal 48-49 ayat 1 dan 2. 2. Pengertian kesehatan reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru dibentuk. Kesehatan reproduksi dibagi menjadi 4 hal. 1. Organ reproduksi. 2. Sumber daya merupakan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara gender dalam kesehatan reproduksi. Pendekatan gender dalam kesehatan mengenali bahwa faktor sosial budaya serta hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan faktor penting yang berperan dalam mendukung atau mengancam kesehatan seseorang. Hal ini yang dinyatakan dengan jelasnya oleh WHO dalam konferensi perempuan sedunia. Yang pertama, jenis kelamin, gender, kesehatan dan pola kesehatan, serta penyakit pada laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara gender dalam kesehatan reproduksi. Pendekatan gender dalam kesehatan mengenali bahwa faktor sosial budaya serta hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan faktor penting yang berperan dalam mendukung atau mengancam kesehatan seseorang. Hal ini yang dinyatakan dengan jelasnya oleh WHO dalam konferensi perempuan sedunia. Yang pertama, jenis kelamin, gender, kesehatan dan pola kesehatan, serta penyakit pada laki-laki dan perempuan yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Perempuan sebagai kelompok cenderung mempunyai langkah harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki, yang secara umumnya dianggap sebagai faktor biologis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berbagai penyakit yang menyerang laki-laki dan perempuan pada usia yang berbeda, misalnya penyakit kardiovaskuler yang ditemukan pada usia yang lebih tua pada perempuan yang dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, kombinasi antara faktor jenis kelamin dan peran gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Seseorang dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya beberapa penyakit. Pengaruh gender terhadap kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebagai faktor biologis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berbagai penyakit yang menyerang laki-laki dan perempuan pada usia yang berbeda, misalnya penyakit kardiovaskuler yang ditemukan pada usia yang lebih tua pada perempuan yang dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, kombinasi antara faktor jenis kelamin dan peran gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Seseorang dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya beberapa penyakit. Pengaruh gender terhadap kesehatan. Terima kasih atas kesempatan. Yang kedua, kombinasi antara faktor jenis kelamin dan peran gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Seseorang dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya beberapa penyakit. Pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi laki-laki sehubungan dengan peran gender. Laki-laki tidak terlalu tertarik untuk mempelajari kesehatan seksual dan reproduksinya, sehingga pengetahuan mereka cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan laki-laki kurang berminat mencari informasi dan penyebab terhadap penyakit. Misalnya, infeksi menular seksual atau IMS. Di dalam yang terkait antara gender dengan kesehatan reproduksi, ada namanya aborsi, yang merupakan dilema bagi perempuan. Apapun latar belakang penyebab kehamilannya dan apapun status ekonominya, untuk yang kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terhadap penyakit. Misalnya, infeksi menular seksual atau IMS. Di dalam yang terkait antara gender dengan kesehatan reproduksi, ada namanya aborsi, yang merupakan dilema bagi perempuan. Apapun latar belakang penyebab kehamilannya dan apapun status ekonominya, untuk menuntut hak reproduksinya, dia harus mendapat dukungan seperti bantuan dari komunitasnya.
atau dukungan emosional dan tanggung jawab bersama penyebab terhadap penyakit. Misalnya, infeksi menular seksual atau IMS. Dari orang yang terdekat. Dalam konteks ini, secara jelas bahwa persoalan hak reproduksi pada akhirnya adalah persoalan relasi antara laki-laki yang berbasis gender serta masyarakat dan negara sebagai perumus, penentu dan penjaga nilai bagi realisasi hak reproduksi perempuan. Dari orang yang terdekat. Dari orang yang terdekat. Dari orang yang terdekat. Dalam konteks ini, secara jelas bahwa persoalan hak reproduksi pada akhirnya adalah persoalan relasi antara laki-laki yang berbasis gender serta masyarakat dan negara sebagai perumus, penentu dan penjaga nilai bagi realisasi hak reproduksi perempuan. Sekian dari penjelasan saya, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Raho dengan NIM B.21.06.026. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kesetaraan gender dan ciri kesetaraan gender. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang pembedaan peran atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Namun hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Raho. Perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kesetaraan gender merupakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender menjadi suatu laki dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kesetaraan gender merupakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender menjadi suatu program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Kemampuan perempuan perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan ditandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi perempuan. Kemampuan perempuan perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Agar mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Solihin dengan NIM B.21.06.029 akan melanjutkan penjelasan dari teman kita yaitu Olivia. Harapan di atas belum sepenuhnya terwujud. Masih cukup banyak kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan bagi perempuan sebagaimana diciptakan oleh Ibu Kartini belum sepenuhnya terrealisasi. Perempuan belum sepenuhnya diberi keluasan untuk mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan bakat mereka dan potensinya melalui pendidikan. Perempuan masih terbelenggu dan gamang dalam meningkatkan kedudukannya dan perannya secara maksimal sebagaimana cita-cita yang diinginkan oleh mereka. Kemampuan perempuan perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan agar dapat memanfaatkan kesempatan yang berperan aktif di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Melalui pendidikan kesetaraan gender ini, diharapkan pemikiran perempuan akan menjadi lebih berkualitas sehingga dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan di masa depan. Guna merealisasikan tersebut, memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pihak masing-masing, orang tua, murid, guru, kurikulum, dan komponen sekolah, dan juga pemerintah. Materi dan penanaman kesetaraan gender mata pelajaran PPKN merupakan penjabaran dari tujuannya untuk satu, menanamkan sikap kepada warga negara Indonesia umumnya dan generasi muda bangsa khususnya agar memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat di Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka memperkuat integrasi nasional. Yang ketiga, memiliki wawasan, kesadaran, kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perannya sertanya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Yang keempat, memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kewajibannya dasar manusia sehingga mampu memperlakukan warga negara secara adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang demokrasi dengan berlandaskan pada nilai dan budaya demokrasi yang bersumber pada Pancasila.
Yang keenam, memiliki pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku yang mendukung ketahanan nasional Indonesia, serta mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan perkembangan zaman demi kemajuan bangsa, membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang dapat menghormati satu sama lain tanpa membedakan status gender, sehingga dapat membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang dapat menghormati satu sama lainnya, khususnya tanpa membedakan status gender. Visi misi dan tujuan PPKN di atas selanjutnya dijabarkan oleh kurikulum. Apa yang diatur dalam kurikulum tersebut di dalam kurikulum tersebut dijabarkan dalam materi atau bahan ajar. Materi PPKN tersebut juga dituangkan ke dalam buku ajar, sehingga buku ajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa. Khususnya dalam pendidikan kesetaraan gender, buku ajar merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran di sekolah. Kualitas dalam buku ajar berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Kualitas tersebut juga dapat dilihat dari isi materi yang terkandung di dalam buku dan kesesuaian dengan kurikulum. Ciri kesetaraan gender. Terdapat beberapa indikator yang menjadi penciri kesetaraan gender tersebut, yaitu yang pertama, akses. Akses yang dimaksud dalam hal ini adalah peluang atau kesempatan dalam mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, harus dipertimbangkan bagaimana mendapatkan akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi terdapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, indikator partisipasi menunjukkan kesamaan peran antar perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, entah itu di tempat yang sama atau tidak. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, apakah pemegang jabatan tertentu yang berperan sebagai pengambilan keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Yang keempat adalah manfaatnya. Manfaat merupakan kegunaan yang dinikmati secara optimal yang diambil bisa mengenai setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Sigi, NIM B.21.06.027. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kesetaraan gender dan tujuan gender. 1. Perspektif kuantitatif. Pekerjaan kesetaraan gender perspektif kuantitatif menyeratkan fokus pada pemerataan perempuan dan laki-laki di tempat kerja, di sekolah, di posisi kekuasaan, tingkat organisasi, di lembaga masyarakat. Pekerjaan kesetaraan gender kualitatif juga menyangkut sumber daya dan menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati sumber daya keuangan yang sama di bidang tertentu. Tujuan gender. Kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk Assalamualaikum. Kelurahan gender, kesetaraan gender, kekuasaan, tingkat organisasi di lembaga masyarakat. Pekerjaan mati sumber daya keuangan yang sama di bidang tertentu. Tujuan gender. Kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk realisasi asasi manusia untuk semua. Tujuan keseluruhan gender, kesetaraan gender masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketika kedua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Solihin dengan NIM B.21.0029 akan menjelaskan tentang manfaat kesetaraan gender. Kebermanfaatan kesetaraan gender yaitu
Satu, kaitannya dengan kekerasan perempuan. Kesetaraan gender dapat bermanfaat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebab ketidaksetaraan gender adalah penyebab kekerasan terhadap perempuan. 4 dorongan utama kekerasan terhadap perempuan adalah yang pertama, memaafkan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, kontrol laki-laki atas pengambilan keputusan dan batasan kemerdekaan terhadap perempuan. Yang ketiga yaitu peran sosial, stereotip gender yang kaku. Yang keempatnya yaitu hubungan pria yang menekankan agresif dan tidak menghormati wanita. Yang kelima yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, cara terbaik adalah melalui kesetaraan gender. Dua, kaitannya dengan perekonomian. Pertama, kesetaraan gender baik untuk perekonomian karena ketika gagal dalam mewujudkan kesetaraan gender, ada harga yang harus dibayar. Misalnya kasus yang terjadi di Australia. PDB Australia akan meningkat 11% jika kesenjangan ketenagakerjaan gender ditutup. Yang kedua, ekonomi Australia akan memperoleh 8 miliar jika perempuan beralih dari pendidikan tinggi ke dunia kerja dengan kecepatan yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu kekerasan keluarga merugikan ekonomi Victoria lebih dari 3,4 miliar dan menghabiskan 40% pekerjaan polisi. Dalam konteks program kependudukan dan pembangunan kesetaraan gender sangat penting karena memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk membuat keputusan yang berdampak lebih positif pada kesehatan seksual dan reproduksi mereka sendiri serta pasangan dan keluarga mereka. Namun penting untuk mengakui bahwa jika ada ketidaksetaraan gender, umumnya perempuan yang dikecualikan atau dirugikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan akses ke sumber daya ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, aspek penting dalam kehidupan adalah meningkatkan kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan dengan fokus pada mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan sebagai memberi perempuan lebih banyak otonomi untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Ini akan memungkinkan mereka membuat keputusan mereka dan mengambil tindakan untuk mencapai dan memelihara kesehatan reproduksi dan seksual mereka sendiri. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Hanya akses ke peluangan dan perubahan hidup yang tidak tergantung pada atau dibatasi oleh jenis kelamin mereka sendiri. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.